Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Kali ini kita akan membahas gimana caranya puasa untuk menyembuhkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seperti yang terjadi pada Tuan K, usia 66 tahun, sudah mengalami hipertensi lebih dari 10 tahun. Selama ini menggunakan 2 macam obat. Setelah 1 tahun berpuasa, akhirnya bisa stop sama sekali obatnya, tapi tekanan darahnya tetap bagus, tetap normal gitu. Pengen tahu gimana caranya Tuan K bisa menurunkan hipertensi tanpa obat dengan puasa aja? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya, kita bahas dulu kenapa kok hipertensi itu berhubungan dengan puasa. Karena ada hubungan antara resistensi insulin dan tekanan darah tinggi. Kalau kita stres, pembuluh darah di seluruh tubuh kita itu menyempit. Nah, kalau dia menyempit, tekanan darahnya naik. Tapi biasanya ketika stresnya hilang, tekanan darahnya akan turun. Nah, yang terjadi adalah ketika kita stresnya kronis atau berlangsung bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya, atau berhari-hari, nggak pernah ada jedanya, nggak pernah ada istirahatnya, terjadi juga resistensi insulin. Kenapa? Karena ketika waktu kita stres, naik hormon-hormon stres seperti kortisol, kemudian epinefrin, norepinefrin, semua itu menyebabkan insulin kita menjadi resisten. Dan resistensi insulin itu bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes, kemudian Alzheimer, dan yang banyak orang tidak tahu ternyata resistensi insulin menyebabkan juga hipertensi. Bahkan yang disebut hipertensi esensial, sekitar 80-90% dari semua hipertensi itu esensial atau nggak tahu sebabnya, itu dulu. Sekarang hipertensi esensial diperkirakan disebabkan oleh resistensi insulin. Kenapa bisa? Jadi waktu resistensi insulin terjadi, pembuluh darah kita ketika stres itu dia menyempit. Dan ketika tidak stres dia melebar. Nah, melebarnya ini disebabkan oleh satu zat namanya nitrooksida atau NO. Ketika resistensi insulin, NO itu tidak bisa diproduksi dengan baik atau nitrooksidanya turun. Akhirnya ketika kita stres, pembuluh darahnya menyempit, stresnya hilang, pembuluh darahnya nggak mau terbuka lagi. Akhirnya menyempit terus, akhirnya tekanan darahnya tinggi terus. Terjadi vasokonstriksi atau penyempitan yang mengakibatkan tekanan darah tinggi terus. Jadi gimana caranya menurunkan tekanan darah akibat resistensi insulin? Adalah dengan menurunkan resistensi insulinnya, nanti produksi nitrooksidanya naik, pembuluh darahnya terbuka, tekanan darahnya akan turun. Bisa dipahami? Pasti bisa. Ya Tuan K, 66 tahun dengan hipertensi dan resistensi insulin itu ketika diperiksa A1C-nya masih bagus sebenarnya. Sekitar 5,4 sampai 6,4 ya. Ada yang 5,5 gitu. Pokoknya di antara range itu. Tapi sebenarnya ini sudah menandakan ada resistensi insulin karena di atas 5,7 sebagai patokan itu. Sudah prediabetes sebenarnya. Nah, dilakukan tes Kraft. Tes Kraft itu mengecek kadar insulin. Jadi kalau selama ini Anda hanya periksa A1C, periksa gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan. Nah, ini yang diperiksa adalah kadar insulinnya untuk menentukan resistensi insulinnya seberapa berat. Jadi atas permintaan Pak K ini saya minta untuk periksa tes Kraft. Tes Kraft itu yang diperiksa insulin puasa dan insulin setelah makan. Jadi 30 menit, kemudian 1 jam, 2 jam. Dan terbukti memang dari tes Kraft-nya ini terjadi resistensi insulin. Diukur juga lingkar pinggangnya, saat itu ternyata ya Tuan K 99 di lingkar perutnya. Kemudian USG hati untuk mendeteksi perlemakan hati dari gastroenterologi ditemukan memang sudah ada perlemakan. Nah, kenapa puasa? Kenapa? Karena puasa itu bisa menurunkan kadar insulin dengan mengurangi frekuensi makan. Jadi enaknya adalah pasien tidak perlu menghitung berapa banyak kalorinya, nggak perlu ditimbang, nggak perlu diukur gitu ya. Cukup stop makan aja. Jadi makannya tetap bisa biasa. Ya kecuali mungkin Anda sudah diabetes. Kalau diabetes memang kita ada penyesuaian makan atau asam uratnya tinggi atau gagal ginjal atau mungkin sudah ada penurunan fungsi di fungsi tubuh yang lain. Itu biasanya kita sesuaikan makanannya. Tapi dalam kasus Tuan K dia hipertensi aja ya. Nah, untungnya adalah dengan semakin jarang makan, semakin rendah lonjakan insulin. Lonjakan insulin makin jarang, resistensi insulinnya bisa turun.
Kira-kira gitu. Gimana caranya puasanya sekarang? Banyak yang nanya gitu. Puasa bukan berarti kita ngurangin makan, tapi mengatur waktu makannya. Jadi kita stop makan, misalkan skip sekali atau skip 2 kali makan. Bisa skipnya makan pagi, makan siang, atau skipnya makan malam. Silakan pilih, misalkan boleh skip 1 atau skip 2 kali makan. Ya, makannya sekali atau makannya 2 kali, boleh. Nah, yang sebisa mungkin menghindari ngemil di waktu puasa itu supaya insulin tetap rendah. Jadi semakin konsisten, semakin polanya makin teratur itu makin bagus. Dan akhirnya si Tuan K mencoba untuk melakukan puasa ya, puasa dengan rutin ya. Kenapa? Karena puasa itu bagus juga untuk mengurangi perlemakan hati dan pankreas yang menyebabkan resistensi insulin. Jadi Tuan K ini memang sudah ada perlemakan hatinya. Terus membantu menurunkan berat badan, termasuk lemak di lidah untuk mengurangi sleep apnea. Jadi banyak pasien itu mengalami waktu tidur napasnya berhenti. Ya, jadi tarik nafas. Nah, itu berhenti. Kenapa? Karena lidahnya jatuh ke belakang. Kenapa? Karena lemak di lidahnya terlalu berat, ya. Lemak di lidahnya terlalu banyak, akhirnya berat, akhirnya jatuh ke belakang. Kemudian terjadi henti napas ketika tidur. Waktu terjadi apnea, sleep apnea itu seringkali menyebabkan refleks untuk buang air kecil di malam hari. Jadi kalau Anda buang air kecil di malam hari itu bisa 2 sebabnya. Satu bisa karena memang gula darah tidurnya itu tinggi atau karena sleep apnea. Jadi waktu tidur napasnya berhenti dan itu sangat berbahaya. Bisa aja Anda mengalami henti nafas atau henti jantung. Dan berikutnya, puasa itu bagus juga untuk mengurangi resistensi leptin atau hormon kenyang. Jadi waktu kita makan itu sebenarnya hormon leptin kita keluar yang diproduksi oleh sel lemak. Jadi ketika kita makan, leptinnya naik, makin naik, semakin tinggi kita semakin merasa kenyang. Nah, kebanyakan dari kita itu mengabaikan sinyal kenyang dari leptin. Akhirnya kita terbiasa untuk makan berlebihan karena terbiasa untuk mengabaikan leptin, leptinnya jadi resisten. Karena resisten, kita makan jadi berlebihan. Nggak ada remnya. Jadi leptin itu sebenarnya rem untuk berhenti makan. Nah, efek positif tambahannya selain yang tadi disebutkan adalah tekanan darah bisa turun. Kenapa? Karena tadi resistensi insulinnya turun, kemudian nitrooksidanya naik, NO-nya naik, pembuluh darahnya terbuka dengan baik, pembuluh darahnya lancar, tekanan darahnya bisa turun. Selain itu juga, dengan resistensi insulinnya turun, peradangan yang ada di pembuluh darah itu juga biasanya berkurang sangat besar. Dengan pembuluh darahnya tidak meradang, itu mengurangi resiko penyumbatan dan penyempitan. Jadi tensinya bagus gitu ya. Selain itu, NO yang naik, ya, nitrooksidanya naik, juga memperbaiki keluhan disfungsi ereksi. Jadi kalau Anda mengalami gangguan ereksi, terus penyebabnya mungkin karena resistensi insulin, karena hipertensi, atau karena diabetes yang sudah bertahun-tahun sekarang baru mulai merasa disfungsi ereksi. Penyebabnya adalah karena itu, karena resistensi insulinnya masih terjadi. Banyak pasien itu bingung. Jadi misalkan dia gula darah tinggi atau hipertensi, selama ini udah bagus, pakai obat, kemudian pakai insulin, ya. Terus A1C-nya bagus, tensinya bagus, tapi disfungsi ereksi masih jalan. Atau komplikasi yang lain selain disfungsi ereksi, misalkan neuropati itu malah makin berat misalkan. Karena yang terjadi adalah ketika kita pakai obat atau insulin, gula darahnya bagus terkontrol, tapi resistensi insulinnya masih terjadi. Akibatnya komplikasinya jalan terus. Misalkan jantungnya bermasalah, kemudian ginjalnya fungsinya turun, ya terus disfungsi ereksi. Nah ini terbukti di disfungsi ereksi biasanya. Kalau gulanya bagus, tensinya bagus, tapi disfungsi ereksi berarti resistensi insulinnya masih terjadi. Nah, begitu dia sudah resistensi insulinnya perbaikan, nitrooksidanya naik, pembuluh darahnya lancar, disfungsi ereksinya pelan-pelan itu akan perbaikan. Kecuali memang selnya udah mati, jadi nggak bisa balik juga. Nah, dengan meningkatkan energi dan metabolisme lebih baik karena puasa, ya, itu biasanya kita jadi lebih segar, lebih sehat. Kok bisa? Karena dengan puasa kita mengaktifasi sel lemak yang coklat. Jadi sel lemak itu ada yang kuning atau putih ya dan coklat. Yang coklat itu metabolisme tinggi atau brown fat. Ini sel lemak kita yang punya mitokondria. Jadi dia bisa metabolisme dengan cepat, fungsinya meningkatkan suhu tubuh, membantu metabolisme. Dan itu walaupun namanya fat atau namanya lemak, itu tapi kalau kita punya cadangan brown lebih banyak daripada yang yellow atau yang white fat, itu kondisi kita metabolismenya pasti lebih bagus. Ya, resistensi insulin pasti turun. Nah, hasilnya gimana pada Tuan K? Setelah setahun puasa teratur, ternyata tes insulinnya kembali normal. Ya, jadi
tes craft tadi, terus perlembakan hatinya udah nggak ada. Ya, SGOT SGPT udah bagus, waktu di USG juga udah bagus, nggak ada perlembakan lagi, dan HbA1c-nya sudah kembali ke level sehat. Selalu konsisten di bawah 5,7. Pasien tidak kehilangan berat badan yang signifikan, yang maksudnya berat badannya masih agak lebih ya, karena puasanya juga nggak sampai yang 24 jam atau nggak sampai yang 36 jam gitu, puasanya cuma 18, 16 itu dia lakukan rutin gitu ya, hampir seminggu bisa 3 atau 4 kali. Itu sudah cukup ya, walaupun berat badannya nggak turun, tapi perbaikan metabolisme dan kesehatannya signifikan. Termasuk tadi resistensi insulin yang dilihat dari tekanan darah. Jadi tekanan darahnya sekarang udah bagus tanpa obat. Gula darahnya bagus, ya A1C-nya bagus, dan tadi lingkar perutnya berkurang walaupun berat badan belum terlalu banyak turun. Nah, kira-kira itu cerita dari Tuan K gimana caranya dia menyembuhkan hipertensi tanpa obat, cukup dengan puasa yang teratur dan rutin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.